Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Mirika Khalila Daulay MA. Kemudian yang saya sayangi yaitu teman-teman semuanya. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah diberikan kesehatan dan kelapangan waktu. Kemudian yang kedua, beriringkan salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Adapun topik presentasi yang akan kami bahas di pertemuan kali ini yaitu yang berjudul Perkembangan Pendidikan Islam di Madrasah Nizamiyah. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu kami dari kelompok 5 di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu Asep Nur Akbar Sambo dengan NIM 0307202124. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi di pertemuan kali ini. Kemudian ada Saudara Amar Khairi Ahmad, kemudian ada Saudari Vela Anissa dan Saudari Jelita Ramadhani. Mereka sebagai pembawa penjelasan materi presentasi di pertemuan kali ini. Ya, langsung saja untuk membuka presentasi di pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, kepada Saudari Vela Anissa untuk pemateri pertama saya persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Anissa sebagai pemateri pertama akan membacakan hasil diskusi kami tentang perkembangan pendidikan Islam di Madrasah Nizamiyah. Dan yang pertama dengan subjudul Proses Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Nizamiyah. Pendidikan Islam adalah satu periode yang utuh. Pendidikan berawal dari kutab atau dengan bimbingan guru khusus dan berakhir dengan halaqah di masjid. Kutab merupakan lembaga pendidikan dasar pertama yang didefinisikan sebagai tempat belajar dan menulis yang sudah dimulai sejak awal perkembangan Islam. Dan tugas ini umumnya dilaksanakan oleh guru non-muslim. Perkembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam diawali dari perkembangan pendidikan yang dilakukan di masjid, yang kemudian berlanjut ke masjid karena seiring dengan perkembangan zaman dan tidak semua bidang studi bisa diajarkan di masjid, maka berdirinya madrasah adalah sebagai jawaban dari keterbatasan fungsi masjid dan masjid tersebut dalam dunia pendidikan. Madrasah dalam sejarah perkembangan dengan pesat adalah tak lain dari berkuasanya dinasti Saljuk pada masa itu, sehingga Nizam al-Muluk mendirikan madrasah dengan lebih dikenal dengan nama Madrasah Nizamiyah. Jika dilihat dari segi sistem pendidikannya, maka Madrasah Nizamiyah merupakan perguruan tinggi formal dan sistematis pertama di dunia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vela Anissa. Kemudian akan dilanjutkan kepada Saudari Jelita Ramadhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Sejarah Pendidikan Islam Madrasah Nizamiyah. Sejarah pendidikan Islam menunjukkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan Islam per excellence sampai pada periode modern dengan diperkenalkannya lembaga-lembaga modern seperti universitas. Berdirinya Madrasah Nizamiyah pada abad ke-11 Masehi tidak hanya melanjutkan tradisi madrasah, melainkan lebih dan telah menimbulkan pembaharuan baik dalam segi kelembagaan dan sistem pendidikannya. Nizamiyah mengambil nama dari Nizam al-Mulk, berdiri sebagai madrasah yang paling unggul pada abad ke-11 Masehi sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi paling terkenal abad ini.
dan menjadi model bagi pembangunan lembaga-lembaga serupa di seluruh daerah kekuasaan Islam. Samping itu tersedianya dokumen-dokumen tentang madrasah ini, para ilmuwan mengetahui nizamiyah dan cara kerjanya lebih baik dari pengetahuan mereka tentang madrasah lain yang manapun. Bentuk wakaf yang membangun dan membiayai nizamiyah menjadi jelas sebagai berikut. 1. Nizamiyah merupakan wakaf yang disediakan untuk kepentingan penganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan usul fikih. 2. Harta benda yang diwakafkan kepada nizamiyah adalah untuk kepentingan penganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan usul fikih. 3. Pejabat-pejabat utama nizamiyah harus bermazhab Syafi'i dalam fikih dan usul fikih dan mencakup mudaris, wa'id, dan pustakawan. 4. Nizamiyah harus mempunyai tenaga pengajar bidang kajian Al-Quran. 5. Nizamiyah harus mempunyai tenaga pengajar bahasa Arab. 6. Setiap staf menerima bagian tersebut dari penghasilannya yang diperoleh dari harta wakaf nizamiyah. Pada masa selanjutnya, ajaran agama Islam telah berkembang secara luas dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan dengan berbagai macam mazhab atau pemikirannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jelita Ramadhani. Kemudian akan dilanjutkan kepada Saudara Amar Khairi Ahmad. Saya persilahkan waktu dan tempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari teman saya tentang sistem pendidikan madrasah nizamiyah. Beberapa metode diterapkan oleh madrasah nizamiyah, diantaranya adalah 1. Metode ceramah, 2. Metode diskusi, 3. Metode seminar, dan 4. Metode observasi eksperimen. Di madrasah nizamiyah tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama, tapi juga diajarkan ilmu-ilmu sekolah alfiyat, baik yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu agama seperti ilmu berhitung yang sangat diperlukan dalam mempelajari ilmu farid dan ilmu falak, astronomi yang hingga dewasa ini sangat diperlukan dalam penentuan awal atau akhir bulan Ramadan, penentuan arah kiblat, dan jadwal sholat. Madrasah nizamiyah yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam pada waktu itu seperti Al-Juwaini, ahli ilmu agama, Al-Ulun, Al-Diyat, dan filsafat, Al-Ihmah, Al-Falsafah. Madrasah nizamiyah menerapkan sistem belajar klasikal, yaitu seorang tenaga pengajar berdiri di depan ruang kelas menyajikan materi perkuliahan, sementara para pelajar duduk dan mendengarkan di atas bangku yang disediakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Amar yang telah mempresentasikan makalahnya. Kemudian untuk tujuan akan dijelaskan oleh Saudari Vela Anissa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan madrasah nizamiyah. Yang pertama yaitu madrasah nizamiyah bertujuan untuk mengajarkan mazhab resmi negara, yakni ajaran-ajaran Sunni. Yang kedua yaitu madrasah nizamiyah bertujuan untuk mengkantar ajaran-ajaran Mu'tazilah dan Syiah. Dan yang ketiga yaitu madrasah nizamiyah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, madrasah nizamiyah bertujuan untuk menyebarluaskan kebudayaan muslim. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Vela Anissa yang telah menjelaskan tujuan dari pendidikan Islam di madrasah nizamiyah. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf untuk penjelasan perkembangan pendidikan Islam di madrasah nizamiyah. Kami meminta maaf sebesar-besarnya kalau jika ada kata-kata kami dan kata-kata kami yang salah, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.